Sofrudin, biasa dipanggil Udin, sebagai Jupel. Jupel itu juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno. Tuh, kita akan menjelaskan dulu perjalanan Bung Karno selama diasingkan. Ya, baik, sudah. Bung Karno itu dilahirkan seorang rahim ibu yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari Bali, dan ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo, itu berasal dari Jawa Timur, itu Blitar. Bung Karno dilahirkan pada tanggal 6 bulan 6 1901. Supaya miskomunikasi dengan sahabat-sahabat seperjuangan Bung Karno ada surat perintah diasing atau dibuang. Beliau ikut saja. Kemana saja beliau diasingkan, beliau ikut dengan pemerintah Belanda. Diasinglah Bung Karno ke Ende bersama keluarga dari Bandung menuju Surabaya. Bawa serta dengan keluarga Bung Karno, ya ikut dengan Bung Karno Ibu Inggit Ganarsi, Ibu mertua Amsi, dan anak angkatnya Ratna Juami. Aduh, sekali. Itu satu keluarga dibawa, diasingkan ke Ende dengan menumpangi kapal Belanda Van der Riebeeck. Dari Surabaya Bung Karno menuju ke Flores, yaitu Ende. Turunlah di pelabuhan Ende. Bung Karno bersama keluarga dijemput bukan langsung mengantar ke rumahnya beliau. Soalnya Belanda diasingkan itu tidak menyiapkan tempat tinggal buat Bung Karno. Dulu persinggahan sementara Bung Karno, sekarang dijadikan kantor polisi militer, itu kantor PM. Itu markasnya Belanda. Bung Karno dijemput langsung mengantar ke persinggahan. Sekarang jadikan kantor PM. Bung Karno tinggal berbulan-bulan di situ. Pada saat Bung Karno tinggal, Bung Karno mencari sahabat-sahabat beliau dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Ende. Beliau sering berdialog dengan mereka. Sambil berdialog, Bung Karno juga sering mencari rumah, cari tempat tinggal yang sebenarnya. Pas Bung Karno bersahabat dengan Bapak Haji Abdullah Ambuwaru, beliau mengatakan bahwa rumah yang Bapak cari ada, rumahnya saya. Beliau menuju ke sini, langsung mengantar Bung Karno ke sini, melihat keadaan rumah. Bung Karno suka dengan rumah ini. Sudah, beliau menyerahkan rumah ini kepada Bung Karno untuk tinggal bersama keluarga. Beliau menjemput keluarganya di persinggahan. Tinggallah di rumah Bapak Haji Abdullah Ambuwaru selama 4 tahun di Ende. Itu dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938. Selama 4 tahun kegiatan-kegiatan Bung Karno tetap diawasi oleh kolonial Belanda. Gerak-geriknya Bung Karno tetap diawasi oleh Belanda. Setiap Bung Karno melakukan kegiatan, dan sesudah melakukan kegiatan itu harus wajib lapor ke markasnya Belanda. Bukan Bung Karno dipenjarakan, tapi diasingkan, dibebaskan. Tapi aktivitas Bung Karno, kegiatan Bung Karno tetap diawasi oleh Belanda. Tuh Bung Karno meminjam buku, membaca-baca buku di pastoran, berdialog di toko-toko agama Muslim, berdialog dengan pastor orang Belanda, pastor orang Ende. Bung Karno sering membaca-baca buku. Dari baca-baca buku itulah Bung Karno punya ide, punya kreatif. Bung Karno menyusun naskah-naskah drama. Dari drama itulah
yang dipentaskan oleh murid-murid Bung Karno. Bung Karno mencari anak-anak dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh nelayan, tokoh buruh. Beliau mencari semua murid-muridnya beliau merangkul, melatih. Bung Karno sebagai guru juga, sebagai sutradara. Itu kurang lebih 100 orang murid Bung Karno untuk mementaskan hasil karya dramanya Bung Karno di Gedung Imakulata. Nanti naskah-naskahnya ada, bisa lihat di situ dalam rumah nanti. Hanya ada 6 judul. Sebenarnya itu naskah drama Bung Karno itu ada 12 judul. Mungkin pada saat anaknya Bung Karno datang, mungkin sebagian diambil untuk bawa ke Museum Nasional. Hanya tersimpan tinggal 6 naskah drama. Bung Karno juga pandai berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Inde, tokoh agama, dan juga Bung Karno berjalan-jalan sambil duduk merenung di bawah pohon sukun. Beliau merenung, memikirkan dasar-dasar nilai tentang Pancasila. Di bawah pohon sukun itulah Bung Karno mendapat inspirasi, ilham tentang dasar-dasar Pancasila. Bung Karno mendapat ilham lahirnya Pancasila di Inde, baru disahkan, dicetuskan di Jakarta. Pada saat Bung Karno pada tahun 1938, Bung Karno dipindah atau diasingkan kembali ke Bengkulu. Setelah 4 tahun diasingkan dari tahun 1934 sampai 38, setelah 1 tahun pada tanggal 15 Desember 1935, ibu mertuanya Bung Karno tutup usia di Inde. Namanya Ibu Inggit, sakit malaria, langsung dimakamkan di Inde. Bung Karno juga pandai bercocok tanam di sini di pekarangan rumah. Sering mandi-mandi, sering jalan-jalan ke Danau Kelimutu, sering berdoa di sana, ke Pulau Ende. Banyak tempat-tempat sejarahnya Bung Karno yang ada di Ende. Maka Ende dikenalkan dengan kota sejarah lahirnya Pancasila. Bahwa